Darurat militer di tengah kondisi COVID ini. Apa alasan Abang sehingga ini kan sangat ekstrim menurut saya istilah itu dikeluarkan di saat situasi seperti ini. Apakah ada alasan-alasan khusus kenapa kemudian itu diusulkan oleh Bang Andi? Saya hanya bercermin pada ketika pandemi ini melanda, lalu kemudian semua negara itu punya metodologi yang berbeda-beda di dalam menanganinya. Tidak ada standar untuk kita katakan ini cara yang terbaik. Termasuk Indonesia, kita harus mengakui bahwa pemerintah kita telah luar biasa upayanya untuk menyelesaikan ini. Tetapi karena tidak punya pengalaman menangani hal yang sama, sehingga pasti gagal. Dicoba PSBB, dicoba PPKM, dicoba macam-macam, tetapi kelihatannya belum ada yang efektif. Pernah gugus penanggulangan bencana ini diserahkan kepada BNPB. Pimpinannya Jenderal Bintang 3. Tetapi karena dia tidak punya jalur komando sampai ke lapis bawah, maka mandek juga. Menggunakan rumah sakit tentara tidak bisa, Merintah Koramil tidak bisa. Kenapa? Karena meskipun beliau bintang 3 tapi tidak punya jalur komando ke bawah. Karena itu menurut saya, karena tentara ini memiliki komando yang sangat efektif, mulai dari tingkat nasional sampai kepada Babinsa, maka inilah yang harus dilakukan oleh negara sekarang. Memberikan kepercayaan kepada tentara untuk mengambil alih manajemen penanggulangan. Tentu didasarkan pada undang-undang. Undang-undangnya tidak ada kecuali darurat militer. Darurat militer. Ini musuh yang ada ini nyata. Corona itu nyata adanya. Tetapi kita tidak menghadapinya dengan cara berperang. Dan cara berperang menghadapi corona itu hanya harus dipimpin oleh tentara. Menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, negara seolah-olah menjadi hero, menjadi hebat sendiri, tanpa memikirkan potensi yang ada di masyarakat. Contoh, saya melihat bahwa masjid dan rumah ibadah yang lain itu jumlahnya berdasarkan data statistik dan data yang ada di Kementerian Agama, itu jumlahnya lebih dari angka 1 juta rumah ibadah, mulai dari muslim semuanya. Muslimnya saja 820.000 masjid dan musola. Jadi kalau 1 juta dibanding dengan 270 juta penduduk, maka rasionya adalah 1 rumah ibadah berbanding 270 penduduk. Ini rentang kendali yang sangat dekat. Sangat dekat. 1 masjid melayani 270 penduduk itu kecil. Kenapa? Karena masjid punya pengurus minimal 20 orang. Kalau itu diberdayakan, masjid dijadikan pusat komando penanggulangan bencana di tingkat lapangan, sangat efektif. Nah, justru sekarang kebijakannya minta tutup itu. Masjidnya ditutup. Masjidnya masalah ditutup. Menurut saya ini kebijakan yang keliru. Mestinya masjid jangan dianggap sebagai sumber bencana, tetapi dia adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Di mana masjid punya lapangan parkir, punya MCK, airnya cukup, punya listrik, sound system ada, ruangan ada, segalanya. Jadi kalau ada kebijakan negara untuk ini loh, protokol kesehatan, umumkan di masjid dong. Cara bagaimana membasuh, mencuci muka, apa segala, lakukan di masjid, contohnya. Nah, ini mestinya masjid dijadikan sebagai pusat komando lapangan untuk menyelesaikan. Dan kalau itu dilakukan, itu artinya
Kalau 80 apa katakanlah seluruhnya itu 1 juta, lalu kemudian dikali 10 pengurus rumah ibadah, 10 saja, itu berarti ada 10 juta manusia Indonesia yang bekerja secara sukarela. Apakah itu bahaya? Itu urusannya pemerintah. Latih dong. Ya, ayo buat pelatihan. Bagaimana caranya supaya beliau bisa bekerja dengan baik, tetapi terhindar dari musibah. Berarti pengurus-pengurus masjid tadi menjadi bagian dari relawan. Bagian dari relawan Untuk menangani COVID itu. COVID itu. Kalau 20 ini ada di seluruh rumah ibadah yang jumlahnya 1 juta, berarti ada 20 juta. Orang yang punya kebiasaan mengurus umat, yang bisa diberi amanah membantu penanganan COVID. Dia bisa melakukan mengantar makanan, minuman kepada orang yang sedang isoma. Dia bisa mengantar obat dari puskesmas, lalu kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang kebetulan membutuhkan obat. Bisa mengurus mayat. Semua. Mengurus mayat, di situ ada tempat. Luar biasa. Ya, ada peraturan pemerintah yang mau diumumkan, masjid punya sound system. Umumkan kepada masyarakat. Jadi mestinya masjid tidak ditutup. Justru masjid harus dibuka 24 jam untuk pelayanan masyarakat. Ada bantuan sosial tumpuk di masjid, dari situ baru kita distribusi kepada masyarakat. Ini luar biasa. Karena itu menurut saya menutup masjid adalah sebuah kekeliruan. Mestinya masjid menjadi solusi untuk penanganan COVID di tingkat paling bawah. Saya kira niatnya pemerintah juga bagus supaya masjid bukan tempat penularan, tetapi lupa bahwa justru di sanalah masyarakat harus diedukasi bagaimana caranya menghindari dampak yang lebih besar di tempat masjid itulah, di masjid itulah yang tempatnya kita mengedukasi masyarakat. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan dari sholat, pengajian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya punya pikiran begini. Ada pegawai negeri, ada tentara, ada polisi, ada pegawai BUMN yang digaji setiap hari tidak ada kerja karena disuruh bekerja dari rumah. Bagaimana kalau mereka ini ditugaskan ke masjid? Ada tentaranya, ada polisinya, ada guru, ada, ayo kamu ke masjid deh. Di sana Anda bekerja, siapa yang melakukan apa untuk penanganan COVID? Itu gampang sekali. Pasti pemerintah sudah punya konsep untuk itu. Tetapi ini ada tempatnya, ada manusianya, dan tidak perlu digaji. Nah, jangan sekarang seolah-olah pemerintah itu merasa hero, dia yang mau semua apa yang menjadi kegiatan penanggulangan ini semua dilakukan oleh aparat yang sudah ditunjuk. Sementara masyarakatnya itu harusnya ini menjadi gotong royong ya, seluruh masyarakat. Ya, kita harus mengatakan ini musuh ini harus dilawan bersama, bukan dilawan oleh pemerintah saja. Nah, ini kunci. Seandainya saya presidennya, hari ini saya perintahkan Menteri Agama buka seluruh rumah ibadah. Saya akan tunggu 24 jam, laporkan hasilnya kepada saya. Saya akan lakukan itu. Tidak boleh dibiarkan pemerintah reot sendiri. Tidak boleh pemerintah itu repot sendiri. Pemerintah harus dibantu oleh seluruh komponen masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai kita biarkan pemerintah sendirian. Seluruh komponen masyarakat harus bekerja untuk membantu. Ini persoalan seluruhnya, bukan persoalan pemerintah saja. Tapi tetap tadi kan dibilang di bawah komando Panglima TNI. Oh iya. Ya di bawah Panglima TNI, karena kan coba gitu. Ada kepala desa yang ngeyel, ada malah bupati yang ngeyel. Coba kalau panglimanya yang kamu ngeyel ya? Kan ada pangdam. Ada pangdam. Ya kan? Dan begini tidak. Panglima TNI itu instruksinya dalam waktu 5 menit bisa sampai ke seluruh desa.
Ada nggak manajemen organisasi di luar TNI yang bisa melakukan hal yang sama? Nggak ada. Panglima instruksikan kepada seluruh aparat sampai Babinsa, lakukan ini, dilakukan. Tapi tetap harus berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah ya. Oh iya. Kabupaten, kota, provinsi. Makanya saya bilang di dalam pelaksanaan ini, komandonya adalah Panglima TNI, dibantu oleh 3 Kepala Staf Angkatan, dibantu oleh Kapolri dan menteri-menteri terkait. Sehingga seluruhnya ini bisa bekerja bersama. Karena ketika katakanlah kita memanfaatkan sekolah, pondok pesantren, lalu kemudian seminari, kampus untuk menjadi sarana pendukung kesehatan, kan Panglima TNI nggak punya tangan untuk sampai ke situ. Maka dia harus pinjam tangannya Menteri Kebudayaan, Menteri Agama untuk sampai ke sana. Intinya berkolaborasi dan bekerja sama. Ini harus kerjasama, harus sistemik. Nggak boleh hanya sekedar Satgas Covid doang, bisa, karena terbatas juga. Kasihan Satgas itu. Jumlahnya sedikit, lalu kemudian setiap manusia punya keterbatasan. Yang tenaga kesehatan bekerjalah profesional untuk mengerjakannya betul-betul, batasnya adalah harus ditangani oleh tenaga kesehatan. Ada tugas supporting, serahkan kepada yang lain. Jangan lagi dia yang direpotin untuk itu. Ya. Jadi seperti itu kita mengaturnya supaya ini menjadi gerakan penanggulangan, itu menjadi gerakan masif seluruh rakyat, bukan gerakan masifnya gugus. Ya, jadi seluruh rakyat harus bekerja, harus terlibat. Ormas-ormas yang biasanya ini cerdas untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, ayo mana orangmu? Ya, ada HMI, PMI, ya berapa orang? Kita latih untuk jadi relawan. Ya, supaya betul konkret kegiatanmu, jangan hanya turun di jalan aja. Ya, ayo konkret. Ormas-ormas pemuda, ormas mahasiswa, ormas keagamaan, ayo. Karang Taruna, ya. Karang Taruna remaja, ayo. Apa yang harus dilakukan? Tadi kan di dalam poin darurat militer yang Abang sampaikan di media itu saya lihat ada salah satu poin yang meminta kepada para pengusaha untuk ikut menyumbangkan ya kan 2,5% dari hasilnya lah untuk membantu COVID. Ya, yang penting jangan seperti yang di dua Ini harus konkret. Sebetulnya sederhana. Saya mengusulkan untuk seluruh pengusaha ikhlas memberikan bantuan untuk kepentingan negara. Bagaimana memonitor duitnya? Anda pengusaha gampang. Lewat perbankan aja. Ya, Anda punya duit 1 miliar, ya kasihlah 250 juta untuk negara. 25%. Ikhlaskan itu. Anda punya 10 miliar, ya. Ada 2,5 miliar untuk masuk ke kas negara, pakai. Kasihan negara. Itu dana hibah. Dana hibah. Dan itu payungnya ya. Kalau tidak bisa undang-undang karena prosesnya agak panjang, pakai aja Perpu. Ya. Ini kan dana-dana yang terkumpul begitu kan biasanya rawan juga di korupsi, Bang. Oh iya. Itu mekanisme pengontrolan uang itu gimana nanti? Carikan solusinya lah, pasti kan. Pasti kan. Ya DPR lah yang mau membicarakan itu. Iya. Pokoknya kalau sudah ada uang, ya bisalah kita bergerak. Bayangin aja kalau pemerintah setiap hari harus keluarkan triliunan. Ya. Lalu kemudian semua pengusaha menjadi penonton, padahal mereka sebetulnya pengen, cuma dia tidak tahu mekanisme. Pengen nyumbang, ikhlas mereka mengeluarkan hartanya, ya. Tetapi bagaimana mekanismenya? Apa political will dari pemerintah untuk itu? Sehingga kita bisa menyerahkan dan yakin kalau kita serahkan betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelesaian COVID. Mestinya pemerintah menyiapkan rekening khusus untuk bagi para pengusaha ini, ya, biar mereka langsung mengirimkan di situ. Betul.